Kan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih sungguh luar biasa. Kali ini ada satu video yang hemat saya sangat penting kita simak ini sahabat ya. Dimana kan Deddy Mulyadi bersama dengan Bupati Kabupaten Bogor itu melakukan mapping untuk membangun kebudayaan di Kabupaten Bogor. Dan ini sudah betul-betul membuat Rizik Syihab CS terpukul dan boleh jadi dia minggat dari Bogor, karena kita tahu bahwa Rizik Syihab itu tempatnya adalah di Bogor, ada pesantrennya di sana kan, dan itu akan dibangun di sana patung kujang yang tingginya 150 meter. Di sana nanti akan ada lift katanya naik, lalu di atas orang bisa minum-minum kopi sambil menyaksikan kota Bogor secara keseluruhan. Nah jelas ini pukulan telak kembali menghantui Imam Unyil. Ya, kalau saya Imam Unyil, ya saya akan tinggalkan Bogor. Dan harusnya begitu, lebih bagus memang dia tinggalkan Bogor dan kembali ke negaranya di Yaman sana. Membantu orang-orang Yaman yang lagi kesulitan secara ekonomi akibat daripada perang. Seperti apa diskusinya, di mana ada kan Deddy Mulyadi dan ada Pak Bupati di sana? Coba kita simak secara bersama-sama. Nanti kita kan berkunjung, kita bertemu dengan seluruh investor yang ada di Bogor. Terutama investor di bidang perhotelan, pariwisata dan sejenisnya, sehingga pengembangannya nanti itu kayak Bali. Jadi saya ingin Bogor itu menjadi arsitekturnya, nilai-nilai estetiknya itu ya mencerminkan sebuah kerajaan tua dan udaranya bersih, tanahnya subur, akses ke Jakarta deket. Gimana nggak jadi jagoan, Pak? Akses ke bandara deket. Sekarang wisatanya udah mulai terasa kan di Bogor. Ya, mudah-mudahan aja mempercepat pembangunan jaringan infrastruktur jalan. Ide gagasannya Pak Gubernur nanti menjadi nanti apakah di wisata di mana jadi miniatur dunia sekalian Bogor nanti apa. Nah, jadi slogan kita kan dari awal adalah Kabupaten Bogor, Kota Budaya Wangsa. Waduh, apa itu? Pusat pertumbuhan dunia. Wah, hebat. Sekali lagi diulangi dong, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Kota Budaya Wangsa. Kuta Udaya Wangsa. Kuta artinya pusat kebangkitan bangsa. Oh, luar biasa ini. Dan itu tagline bukan kami yang membuat, Pak. Yang membuat adalah para pendiri Kabupaten Bogor yang pertama. Oh, siapa? Maka itu dalam logo Kabupaten. Jangan merinding, Bapak, jangan merinding. Iya. Kabupaten Bogor itu ada beberapa kalimat prayoga, tohaga, sayaga, tegar beriman, dan ada tulisan kecil yang banyak orang belum memaknai. Itu tulisan Kota Budaya Wangsa. Dan kita punya potensi yang kedua, Pak. Potensi yang pada sisi agama. Bicara kuota haji terbesar dunia, kalau tidak salah pertama Pakistan, kedua Bangladesh, ketiga Indonesia. Tapi kuota terbesar haji dari Sabang sampai Merauke adalah Kabupaten Bogor. Maka saat Bogor bicara haji, Bogor bicara dunia. Maka di program 100 hari kerja pertama kami, kita mengajak Pak Gubernur untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid raya terbesar di Kabupaten Bogor, yang merupakan tahapan pusat layanan haji dan embarkasi haji yang akan dimiliki oleh pemerintah. Arsitekturnya bagaimana? Arsitekturnya nanti akan kita evaluasi bersama. Harus bergaya arsitektur Sunda. Gitu. Untuk apa? Agar kita merasa tinggal di kampung kita sendiri. Lalu yang kedua, Pak, dari sisi budaya. Kita bicara pendidikan hari ini. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Masih ada muatan lokal pelajaran budaya bahasa Sunda. Tapi pada saat kita bicara budaya bahasa Sunda, kita aksara Sunda. Pada saat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada aksara Sunda yang dapat dibaca lagi. Maka ke depan, saya dengan Pak Adi Ruhandi berencana seluruh rambu-rambu jalan, penunjuk arah menggunakan 3 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Karena kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, 10-20 tahun lagi, generasi penerus kita akan lupa bahwa kita punya sebuah kekuatan potensi budaya, yaitu apa? Aksara Sunda. Ya. Jadi nanti akan ada gapura besar yang menunjukkan bahwa ini sudah memasuki Kabupaten Bogor. Nanti setiap perbatasan kecamatan di jalan provinsi pasti dibangun gapura perbatasan kecamatan.
Nah, kemudian setiap desa dibikin gapura perbatasan desa. Semuanya beraksarakan aksara Sunda, aksara Sangsekerta bahasa Indonesia, dan aksara dalam bahasa Inggris. Kalau bukan kita yang melestarikan, maka siapa yang akan mengingat untuk anak cucu kita ketika? Iya, jadi nanti kalau mengingat Bogor, maka mengingat pusat kebudayaan dan pusat masa depan, karena kebudayaan masa lalu sebagai tonggak menuju masa depan. Ada yang disampaikan lagi Pak Bupati buat warga Bogor? Satu Pak, kita bicara budaya hari ini. Mudah-mudahan Pak Menteri Kebudayaan juga. Pak Menteri Kebudayaan tinggalnya di Bogor ya? Alhamdulillah beliau berangkat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor sebagai anggota DPR RI beberapa periode. Hari ini menjadi Menteri Kebudayaan. Temennya Bapak katanya ya Pak ya? Dan kebetulan teman baik Pak Gubernur. Oh gitu. Ya. Nah, kita pemerintah Kabupaten Bogor siap mempersiapkan aset milik pemerintah Kabupaten Bogor apabila pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Bogor kita ingin ada satu museum. Udah deh saya kasih nama Museum ini Pakuan Pajajaran. Ya. Oh, kita tidak punya museum. Iya, nanti di Bogor ada Museum Pakuan Pajajaran. Dan ada satu cita-cita saya Pak. Di Bogor itu, apakah di kota Bogor atau di Kabupaten Bogor? Pak. Oke, di Kabupaten Bogor, yaitu saya ingin bangun Tugu Kujang setinggi 150 meter. Jadi naik pakai lift, nanti di atas ada rumah makannya, bisa lihat view Bogor secara luas. Ya mirip-mirip Monas lah. Setuju. Kayaknya keren Insya tuh. Allah lebih bagus daripada Monas. Pak. Iya, gitu. Monas menjadi sejarah peradaban dulu. Dan Hari ini ini kita menciptakan sebuah peradaban. karena presiden itu tinggalnya di Bogor dan berangkatnya di Bogor. Dan kita bisa melihat beberapa negara maju, negara besar hari ini adalah negara yang tidak pernah meninggalkan budaya. Contoh salah satu, Pak, negara Jepang dengan teknologi yang luar biasa maju, tidak pernah dia meninggalkan budaya, memberikan hormat, Ya. Kita pun sama, ingin Bogor menjadi mercusuar dunia, menjadi mercusuar provinsi Jawa Barat, maka Bogor pun jangan lupa identitasnya sebagai wilayah Sunda. Saya kira sudah jelas ya, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Deddy bersama dengan Pak Bupati. Jadi sekali lagi, yang namanya budaya, identitas lokal itu memang bukan sesuatu yang sederhana. Itu adalah merupakan penguat kebatinan masyarakat, sehingga masyarakat itu sampai hari ini tetap bisa bertahan hidup itu karena budaya. Orang yang kehilangan identitasnya sudah pasti hidupnya hambar dan mudah dimasuki cara berpikirnya. Itu dia yang gampang didoktrin oleh orang. Oleh karenanya, kenapa hampir seluruh misioner itu yang lebih awal dimatikan adalah budaya-budaya lokalnya, supaya mereka mudah didoktrin, mudah ikut-ikutan, dan segalanya serba dipersimpel, supaya orang menganggap bahwa ini bagus, karena ini tidak rumit. Ya, karena memang itulah yang menjadi misi mereka. Karenanya dengan adanya Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Jawa Barat, ditopang dengan bupati-bupati juga yang mengerti soal kebudayaan, pasti memang budaya Sunda akan menjadi tumbuh kembali, dan itulah yang menggambarkan kehidupan Bogor hari ini dan kedepannya. Dia menjadi corming, sehingga ke depan menjadi betul-betul kota yang tersematkan sebagai jendela dunia kalau bicara soal kebudayaan. Saya kira demikian sahabat ya. Apapun informasi yang tersampaikan di sini, saya berharap ini bisa menjadi edukasi, terutama mereka para kiping-kiping akut yang selama ini menyembah-nyembah ya dalam tanda petik, para imigran-imigran yang datang di Indonesia, yang seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang paling benar, apapun yang disampaikan benar karena tersematkan di dalam dirinya sebagai suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal palsu. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.